Wah, 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 saudaraku, ada kabar terbaru yang bikin telinga panas dingin dan kepala langsung bertanya-tanya nih dari program Dana Amanah Pak Agus Santoso PPUI. Katanya kabar gembira yang sudah dinanti-nanti akan segera tiba. Disebut-sebut mereka kini sedang sibuk mengurus server canggih untuk membagikan dana secara payroll kepada seluruh anggota. Sebuah langkah besar katanya. Bahkan ada klaim hebat kalau PPUI kini sudah punya ahli IT handal yang siap mengurus semua ini. Wah, menarik sekali bukan? Seolah-olah janji itu sudah di depan mata. Tapi tunggu dulu. Disinilah kecurigaan mulai muncul dan kita harus berhati-hati. Jika dananya benar-benar triliunan seperti yang selalu digembar-gemborkan, kenapa untuk menyewa server yang di kisaran ratusan juta rupiah saja, mereka masih saja meminta biaya dari anggotanya? Bukankah ini angka yang sangat kecil dan seharusnya bukan kendala sama sekali bagi program raksasa seperti ini? Apalagi, ingat kan kredit line yang kemarin katanya wajib, sekarang malah nggak dibahas lagi. Pasti banyak tuh yang sudah ikut kredit line tapi sekarang jadi hilang jejak seiring dengan munculnya permintaan biaya baru ini. Ini yang bikin kita penasaran dan harus kita bedah tuntas. Ada apa sebenarnya di balik janji-janji payroll dan biaya tak masuk akal ini? Mari kita selami lebih dalam. Di tengah-tengah pergulatan batin para anggota yang mendalam, narasi baru terus-menerus digaungkan seolah menjadi jawaban atas penantian yang tak kunjung usai. Kabar terbaru menyebut, dana yang dijanjikan itu kini terhambat masalah teknis yang rumit. Para pemangku menjelaskan, dana triliunan itu konon membutuhkan server canggih untuk proses payroll kepada seluruh anggota. Dan katanya harus menambah satu server lagi. Sebuah alibi yang terdengar meyakinkan bagi orang awam. Mereka bahkan mengklaim pernah mencoba menyewa server selama sebulan penuh. Dan kini, dengan janji baru yang mengkhawatirkan, mereka menyatakan hanya butuh 15 hari saja sudah cukup dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah. Saudaraku, angka ini sungguh tidak masuk akal untuk sekadar sewa server dalam konteks perbankan modern yang legal. Ingat, jika ada entitas yang benar-benar mengelola dana sebesar triliunan, biaya server hanyalah setitik debu yang tak perlu diminta dari keringat dan sisa harapan anggota. Ini hanyalah dalih baru untuk meminta suntikan dana, memutar balikan fakta, dan memperpanjang penantian. Tidak berhenti di situ. Untuk menyeimbangkan kedua energi, gaib dan nyata, sebuah konsep yang mereka ciptakan sendiri, anggota diminta untuk menebus dam. Konon ini demi menyucikan dana agar tidak menimbulkan dampak akibat energi gaibnya dan akan diritualkan oleh sesepuh. Sebuah dalih yang terang-terangan memanfaatkan kepercayaan spiritual dan mistis Anda hanya untuk menarik pundi-pundi Anda lebih dalam lagi demi sebuah janji yang tak ada wujudnya. Dan puncaknya, setelah semua persyaratan dan penyeimbang ini terpenuhi, janji yang dihembuskan adalah anggota akan dibekali puluhan, bahkan kurang lebih 80 dokumen dari lembaga-lembaga penting sebagai bukti. Dokumen-dokumen ini, kata mereka, harus dibawa langsung ke bank untuk melakukan verifikasi dan mencairkan dana hak Anda. Saudaraku, fenomena ini bukanlah hal baru. Kita pernah menyaksikan skenario serupa, seperti yang terjadi pada kasus Swissindo. Ribuan orang berbondong-bondong membawa dokumen sakti mereka ke bank, hanya untuk disambut penolakan, kebingungan, dan keputusasaan yang mendalam. Mereka pulang dengan tangan hampa, membawa kembali dokumen yang tak bernilai, dan hati yang hancur karena harapan palsu. Pola ini jelas, menunda dengan alasan teknis yang dibuat-buat, meminta uang dengan dalih spiritual yang menyesatkan, dan akhirnya menyalahkan bank atau korban itu sendiri ketika janji tidak terwujud. Inilah lingkaran setan penipuan yang terus berputar, mengikat jiwa-jiwa dalam jerat ilusi yang tak berkesudahan. Dan pada akhirnya, pohon harapan fana itu akan dibiarkan layu dan mati, meninggalkan puing-puing penderitaan. Namun, saudaraku, ilusi ini terus berevolusi, mencari cara baru untuk menguras harapan dan harta. Permainan dokumen untuk terus berjalan. Akan tetapi, semua itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Terima kasih saudara semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.